Assembly. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 Kimia Terapan Ikatan Van der Waals akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Ikatan Van der Waals. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Amanda Maria Caroline Stefanova Pakpahan dengan NIM 22023190009. Yang kedua ada Rolian Hidayat dengan NIM 22023190001. Dan yang ketiga ada Sasya Anggraini dengan NIM 22023190003. Pembicara pertama yaitu saya sendiri. Apa itu Ikatan Van der Waals? Ikatan Van der Waals atau gaya Van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada jenis gaya antar molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada jenis gaya antar molekul dan hingga saat ini masih digunakan dalam pengertian tersebut. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya tarik-menarik antar molekul yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Hal ini mencakup gaya yang timbul dari dipol tetap atau gaya Kesom, dipol rotasi atau bebas atau gaya Debye, serta pergeseran distribusi awan atau gaya London. Gaya atau ikatan Van der Waals ini dikemukakan pertama kali oleh Johannes van der Waals dari tahun 1837 dan 1923. Nah, gaya Van der Waals ini merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen atau telah terinduksi. Kepolaran permanen terjadi akibat kepolaran di dalam molekul, sedangkan kepolaran tidak permanen terjadi akibat molekul terinduksi oleh partikel lain yang bermuatan, sehingga molekul bersifat polar sesaat secara spontan. Nah, potensial Lennard-Jones juga sering digunakan sebagai model hampiran untuk gaya Van der Waals sebagai fungsi dari waktu. Selanjutnya, mekanisme dari ikatan Van der Waals. Pada dasarnya, gaya Van der Waals terjadi pada molekul polar, yaitu memiliki dipol permanen, meski dapat terjadi juga pada molekul nonpolar. Dan jika suatu molekul polar berada dekat molekul nonpolar, maka muatan nonpolar tersebut dapat terdistraksi dan terpolarisasi membentuk dipol-dipol listrik. Nah, setelah kedua molekul memiliki dipol, maka terjadilah gaya tarik Van der Waals antar molekul tersebut. Seperti gaya London, gaya Van der Waals juga merupakan ikatan yang sangat lemah. Nah, gaya ini kan terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron atom lain yang disebut gaya tarik-menarik elostratis atau gaya Coulomb, yang umumnya terdapat pada senyawa polar. Pada molekul nonpolar, gaya Van der Waals timbul karena adanya dipol-dipol sesaat atau gaya London. Selanjutnya, berdasarkan kepolaran partikelnya, gaya Van der Waals dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada interaksi ion dipol atau molekul dipolar, yang kedua interaksi dipol-dipol, yang ketiga interaksi ion dipol terinduksi, dan yang keempat interaksi dipol-dipol terinduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rolian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Amanda. Di sini merupakan contoh ikatan Van der Waals. Untuk yang pertama ialah interaksi ion dipol atau dalam kurung molekul polar. Terjadi interaksi atau tarik-menarik antara ion dengan molekul polar atau dipol
yang relatif cukup kuat. Yang kedua, adanya interaksi dipol-dipol. Interaksi antara sesama molekul polar yang terjadi antara ekor dan kepala dari molekul itu sendiri. Untuk yang ketiga, ada interaksi ion dipol terinduksi, interaksi ion dengan dipol terinduksi. Yang keempat, ada interaksi dipol-dipol terinduksi. Terjadi interaksi dipol-dipol terinduksi dan ikatan, sehingga prosesnya berlangsung secara lambat. Untuk contoh dari ikatan van der Waals, gaya van der Waals berhubungan dengan kepolaran suatu senyawa, atau dipol, atau perkutuban. Gaya ini terbagi menjadi 3 berdasarkan kepolaran partikelnya. Sebagai contoh yang ada di layar, merupakan HCl, ikatan van der Waals HCl, yang merupakan interaksi dipol permanen. Interaksi dipol permanen terjadi antara molekul polar. Kepolaran suatu senyawa dilihat dari perbedaan keelektronegativan unsur-unsurnya. Cl memiliki keelektronegativan yang cenderung menarik elektron yang lebih tinggi dari H, sehingga elektron cenderung lebih banyak pada Cl. Ketika molekul HCl yang satu didekatkan dengan molekul HCl lain, maka akan terbentuk gaya van der Waals antara H dari HCl yang satu dengan Cl dari molekul HCl lainnya. Bentuk kedua yaitu interaksi dipol sesaat atau terinduksi. Terjadi antara molekul polar dan nonpolar. H2 merupakan molekul nonpolar, yaitu tidak memiliki kutub. Akan tetapi, ketika didekatkan dengan molekul polar, misalnya HCl, H akan terinduksi atau terkena imbasnya oleh Cl yang cenderung negatif. Sehingga terbentuk gaya van der Waals antara Cl yang cenderung negatif dengan H dari H2 yang terimbas menjadi memiliki kutub cenderung positif. Bentuk yang ketiga ialah interaksi dispersi London. Terjadi antara molekul nonpolar dan nonpolar. Elektron yang dimiliki setiap unsur terus bergerak mengelilingi inti, maka ada kemungkinan elektron berada pada bagian H yang didekatkan dengan molekul lain. Akibatnya, H dari molekul lain akan terimbas menjadi cenderung positif, sehingga terjadi gaya van der Waals antara molekul nonpolar tersebut. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama yaitu jumlah elektron dalam atom atau molekul. Molekul-molekul yang memiliki ukuran lebih besar atau mudah mengalami dipol sesaat karena elektron-elektronnya dapat jauh dari inti, sehingga pergerakan elektronnya dapat lebih bebas pada molekul yang berukuran kecil. Untuk yang kedua yaitu bentuk molekul. Gaya antar molekul bekerja pada jarak yang sangat dekat. Semakin dekat jarak antar molekul, semakin kuat gaya antar molekul tersebut. Oleh sebab itu, molekul-molekul yang memiliki bentuk molekul sederhana akan mempunyai gaya antar molekul yang lebih kuat daripada gaya yang memiliki bentuk molekul kompleks. Yang ketiga yaitu kepolaran molekul, dan yang keempat adalah kenaikan titik didih gas tersebut. Pengaruh ikatan van der Waals pada material. Gaya van der Waals adalah salah satu gaya antar molekul yang menahan cairan dan padatan bersama-sama dan memberikan sifat karakteristiknya. Dalam cairan, gaya antar molekul masih terlalu lemah untuk menahan molekul pada tempatnya. Akibatnya, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi, panas penguapan yang tinggi, dan titik didih yang relatif tinggi untuk berat molekulnya. Dalam padatan, atom memiliki energi yang terlalu kecil untuk memutuskan ikatan gaya antar molekul, dan mereka terikat bersama dengan sedikit gerakan. Selain gaya van der Waals,
Perilaku molekul padatan dapat dipengaruhi oleh gaya antar molekul lainnya yang mempengaruhi karakteristik fisik pada padatan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasi yang lain. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya akan menjelaskan pengaruh pada virus yang dapat terjadi pada material berupa gas mulia. Karena adanya gaya van der Waals pada gas mulia tersebut, gas mulia menjadi memiliki karakteristik yang sulit untuk mengenali. Contoh ikatan van der Waals pada material gas mulia dapat diamati pada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam golongan gas mulia. Karakteristik material yang memiliki ikatan van der Waals sendiri, material-material ini memiliki titik diri dan titik elek yang relatif rendah karena pengaruh dari gaya van der Waals itu sendiri. Kelarutan dari material tersebut juga rendah, memiliki konduktivitas termoler tinggi, dan tidak reaktif. Seperti yang kita tahu, gas mulia merupakan unsur-unsur yang sulit untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Oleh karena itu, gas mulia memiliki titik lereng dan titik yang sangat rendah, dan seluruh unsur dari gas mulia memiliki wujud berwujud gas. Interaksi van der Waals teramati pada gas mulia yang menyebabkan gas mulia sulit untuk membunuh, tetapi makin besar ukuran atau gas mulia atau makin banyak elemennya, maka makin mudah gas tersebut untuk berubah menjadi cairan. Oke, sekian presentasi kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.